satelit rahasia Rusia di luar angkasa yang diyakini para pejabat Amerika Serikat terhubung dengan program senjata nuklir anti-satelit telah berputar tak terkendali. Menurut analis Amerika, hal itu menunjukkan bahwa satelit tersebut mungkin tidak lagi berfungsi dalam apa yang bisa menjadi kemunduran bagi upaya pengerahan senjata ke luar angkasa oleh Moskow. Satelit Cosmos 2553 yang diluncurkan Rusia beberapa minggu sebelum menginvasi Ukraina pada tahun 2022 telah mengalami beberapa kali putaran yang tampaknya tidak wajar selama setahun terakhir. Menurut data radar Doppler dari perusahaan pelacak luar angkasa Leo Labs dan data optik dari Slingshot Aerospace yang dibagikan kepada Reuters, diyakini sebagai satelit radar untuk intelijen Rusia sekaligus platform pengujian radiasi. Satelit tersebut tahun lalu menjadi pusat tuduhan Amerika Serikat bahwa Rusia selama bertahun-tahun telah mengembangkan senjata nuklir yang mampu menghancurkan seluruh jaringan satelit, seperti sistem internet Starlink milik SpaceX yang digunakan oleh pasukan Ukraina. Pejabat Amerika Serikat menilai tujuan satelit Cosmos 2553, meskipun bukan senjata itu sendiri, adalah untuk membantu pengembangan senjata nuklir anti-satelit Rusia. Rusia membantah sedang mengembangkan senjata semacam itu dan mengatakan Cosmos 2553 adalah untuk tujuan penelitian. Selama beberapa dekade, Rusia telah terkunci dalam perlombaan keamanan di luar angkasa dengan Amerika Serikat, yang dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat dan menyusup ke pandangan publik, karena orbit bumi menjadi titik panas bagi persaingan sektor swasta dan teknologi militer yang membantu pasukan darat. Satelit Cosmos 2553 telah berada di orbit yang relatif terisolasi sekitar 2.000 km di atas bumi, diparkir di titik panas radiasi kosmik yang biasanya dihindari oleh satelit komunikasi atau satelit pengamat bumi. Pada bulan November, Leo Labs mendeteksi apa yang tampak sebagai gerakan yang tidak wajar pada satelit tersebut menggunakan pengukuran radar Doppler dari jaringan stasiun bumi globalnya. Perusahaan tersebut pada bulan Desember meningkatkan penilaiannya menjadi keyakinan tinggi bahwa satelit tersebut jatuh berdasarkan data radar tambahan dan citra satelit yang diambil oleh perusahaan antariksa lain. Demikian disampaikan Darren McKnight, seorang peneliti teknis senior di Leo Labs, kepada Reuters yang dilansir Minggu 27 April 2025. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi permintaan komentar. Komando Luar Angkasa Amerika Serikat yang melacak objek di luar angkasa dan telah mengutuk satelit milik Rusia di masa lalu, mengatakan bahwa mereka menyadari adanya perubahan ketinggian Cosmos 2553, tetapi menolak untuk memberikan penilaian lebih lanjut tentang kondisinya saat ini. Satelit tersebut sebelumnya menunjukkan tanda-tanda perilaku aneh. Slingshot, yang jaringan teleskop globalnya telah melacak pesawat ruang angkasa tersebut sejak peluncurannya pada 5 Februari 2022, mendeteksi pergerakan pada Mei 2024. Namun, menurut pengamatan terbaru Slingshot, Cosmos 2553 tampaknya telah stabil. Itu disampaikan Belinda Marcan, Kepala Bidang Sains perusahaan tersebut. Layanan pelacakan ruang angkasa komersial relatif baru tetapi berkembang pesat dan sangat diminati karena jumlah satelit sipil dan militer di luar angkasa melonjak.
Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan militer negara-negara lain yang ingin menghindari kesalahan perhitungan militer telah menjadikan penglihatan yang lebih baik di orbit sebagai prioritas tinggi untuk membedakan dengan lebih baik antara berbagai jenis manuver pesawat ruang angkasa dan apakah objek tersebut merupakan aset sipil atau militer. Rusia, kata juru bicara Komando Luar Angkasa Amerika Serikat, telah mengklaim misi Cosmos 2553 adalah untuk menguji instrumen di dalam pesawat dalam lingkungan dengan radiasi tinggi. Cosmos 2553 adalah salah satu dari lusinan satelit Rusia di luar angkasa yang diduga terkait dengan program militer dan intelijennya. Negara tersebut telah memandang Starlink milik SpaceX, konstelasi ribuan satelit yang tangguh, sebagai target militer yang sah karena pasukan Ukraina menggunakan layanan tersebut bersama dengan senjata di medan perang.